Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan saya Rina Kaira Semasari. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kota Cirebon. Salam dan bahagia. Untuk kali ini saya akan menjelaskan gambaran saya sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Tentunya kita tahu ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, reflektif. Saya akan bahas satu-satu dari nilai-nilai penggerak ini. Yang pertama, berpihak pada murid. Bisa dilihat dari video kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, dan ini akan terus berlangsung untuk yang akan datang. Kenapa? Karena pembelajaran yang berpihak pada murid akan memiliki makna yang dalam untuk anak-anak. Jadi anak-anak atau murid tidak hanya terfokus kepada materi saja, tetapi sudah mempunyai makna dalam belajarnya, maka ia akan berkembang. Begitupun kita sebagai guru harus melihat kodrat anak sebagai apa. Kodratnya dia apa, kita yang akan menuntun, maka pembelajaran pun berpihak kepada anak. Baik itu dalam kegiatan pembelajaran secara presentasi mungkin, ataupun secara permainan, melalui permainan, ataupun melalui diskusi, kerja kelompok, dan juga melalui cerita bergambar. Itu juga merupakan bagian dari pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu akan terus saya lakukan setelah saya menjadi guru penggerak ini. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana maksudnya mandiri? Kita sebagai guru itu tidak bisa hanya diam di satu tempat, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita pun harus diasah. Bukan hanya murid yang belajar, tapi kita sebagai guru harus terus belajar. Dan itu yang saya coba lakukan, saya ikuti terus pelatihan-pelatihan yang secara mandiri, baik secara offline maupun secara online atau virtual. Pelatihan ini tidak hanya terkait dengan pendidikan saja, tetapi juga dengan skill, dengan kemampuan kita. Misalnya dengan digital, lalu dengan pendidikan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, maupun juga dengan keterampilan manajemen, pembelajaran manajemen terkait psikologis anak maupun psikologis orang lain, psikologis orang tua ataupun rekan guru dan sesama. Itu kegiatan mandiri yang sudah diikuti. Yang berikutnya, nilai guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, maka saya sebagai guru pun perlu bekerja sama. Dengan siapa? Baik dengan murid, dengan orang tua, dengan rekan guru, dan juga tentunya dengan pimpinan yang tertinggi. Entah itu dinas pendidikan melalui pengawas ataupun dengan kepala sekolah. Kolaboratif yang saya lakukan ini adalah dengan adanya proyek-proyek pendampingan untuk anak-anak. Jadi anak-anak pun melakukan kegiatan kolaboratif dalam pembelajaran. Selain itu juga saya melakukan kegiatan kolaboratif dengan para guru, adanya coach atau pendampingan untuk penilaian maupun pendampingan untuk kegiatan kolaboratif antar pelajaran, untuk proyek maupun kolaboratif untuk perkembangan pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan rekan guru. Itu yang perlu ditingkatkan terus di tahun-tahun yang akan datang. Itu yang harus dikembangkan karena kita tidak bisa sendiri. Tentunya semuanya itu pun bisa berpihak kepada anak, berkembang untuk anak melalui adanya kerjasama bersama orang tua, baik melalui kegiatan parenting maupun kegiatan kepanitiaan lain yang memerlukan kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak luar, baik itu puskesmas terkait dengan
suntikan-suntikan, dengan kesehatan, lalu dengan rumah sakit, ataupun dengan badan usaha yang lain, dengan bank terkait dengan pembayaran uang sekolah dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari kolaboratif yang terus dijalankan untuk perkembangan sekolah. Yang berikutnya, yang keempat adalah inovatif. Setelah adanya kolaboratif, mandiri, tentunya perlu juga adanya inovatif. Keinginan untuk berkembang, keinginan untuk maju, karena sifatnya pendidikan itu adalah dinamis. Jadi adanya perubahan zaman, perubahan perkembangan digital itu sangat bermanfaat. Maka inovatif ini tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai guru, tetapi pembelajaran dengan anak-anak juga harus dilakukan. Contohnya ini adalah kegiatan kelas 6 yang membuat Google Site untuk mempromosikan dirinya, namun masih dilakukan dulu dengan kelompok. Jadi tidak harus seorang diri saja. Selain itu, kegiatan inovatif juga bisa dilakukan melalui proyek yang memerlukan kerjasama kolaboratif tadi dengan lingkungannya, dengan temannya, maupun juga perlu adanya kemandirian untuk belajar gimana caranya untuk mengembangkan proyek tersebut sesuatu yang inovatif bermanfaat untuk orang lain. Itu yang akan terus dikembangkan. Dan yang terakhir adalah reflektif. Bagaimana dengan reflektif ini? Reflektif ini perlu adanya refleksi. Setelah semua kegiatan kita lakukan, pembelajaran, itu perlu adanya refleksi. Refleksi tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai guru dengan guru, tetapi juga bisa dilakukan anak dengan guru ataupun anak dengan anak, murid dengan murid. Itu perlu adanya kegiatan refleksi. Jadi setiap kali habis pembelajaran, kita bisa melakukan refleksi. Ataupun proyek, kita bisa melakukan refleksi dari yang sudah dilakukan oleh murid. Begitupun kita dengan rekan guru. Setelah adanya supervisi ataupun adanya kolaborasi, kita perlu ada refleksi antar rekan guru. Begitupun kita melakukan refleksi dengan kepala sekolah. Pastinya itu semua harus dilakukan juga dengan diri kita sendiri. Bagaimana perkembangan kita untuk melakukan refleksi sehingga adanya perkembangan, ada perubahan yang lebih baik lagi untuk pendidikan ke anak-anak kita. Itu tadi merupakan rangkaian gambaran kegiatan yang bisa saya lakukan untuk perkembangan di sekolah saya sebagai guru penggerak. Semoga semuanya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia.